Welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info terbaru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang logika matematika. Kita sering mendengar kata logika ya. Apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata-kata logika? Berpikir bisa jadi, logis bisa jadi, masuk akal bisa jadi. Kita lihat ya, apa sih logika matematika itu? Logika matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir yang logis atau masuk akal, atau juga bisa diartikan sebagai ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan atau penarikan kesimpulan berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Jadi, logika matematika ini belajar untuk menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan atau menarik kesimpulan, tapi tidak asal menarik kesimpulan, namun menggunakan aturan-aturan dasar yang berlaku dalam logika matematika. Baiklah, sebelum kita belajar tentang logika matematika, kita perlu belajar tentang pernyataan. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus kedua-duanya. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Sedangkan kalimat terbuka bukan merupakan pernyataan. Jadi ada pertanyaan, bagaimana contoh dari kalimat terbuka itu, Bu? Kalimat terbuka akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, sebelum kita ke contoh kalimat terbuka, kita pelajari dulu apa itu pengertian kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Jadi, kita perlu menentukan variabelnya agar kalimat tersebut bernilai benar. Contohnya, sering kita temukan pada persamaan ya. X plus 5 sama dengan 7. Persamaan ini belum bisa disebut sebagai pernyataan yang bernilai benar karena X-nya masih belum diketahui. Misal X-nya kita ganti dengan angka 1, jadi 1 ditambah 5 sama dengan 7. Betul atau tidak? Salah ya. Sedangkan ketika X-nya kita ganti dengan angka 2, 2 tambah 5 sama dengan 7, ini bernilai benar. Jadi kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya, sehingga kita perlu mencari nilai dari variabelnya. Tidak hanya bentuk persamaan matematika ya, kalimat terbuka juga bisa berbentuk kalimat, seperti patung tersebut adalah patung proklamator bangsa Indonesia. Ketika patung tersebut yang dimaksud adalah patung Insinyur Soekarno, maka kalimat ini bernilai benar. Namun ketika selain itu jadi bernilai salah. Oleh karena itu, kalimat ini masih disebut sebagai kalimat terbuka dan contoh-contoh yang lainnya. Baiklah, kita ke contoh ya. Contoh ini kemarin sudah saya berikan, namun beberapa siswa masih bingung untuk membedakannya. Tentukan mana yang merupakan pernyataan dan yang bukan pernyataan. Nomor 1 ya. 5 adalah bilangan prima. Pernyataan tersebut bernilai benar atau salah? Kita ingat kembali, bilangan prima itu adalah bilangan yang dimulai dari dari 2, 3, 5, 7 dan seterusnya ya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Jadi, apakah 5 termasuk bilangan prima? Betul, 5 adalah bilangan prima. Ini disebut sebagai pernyataan karena bernilai benar. Nomor 2, 14 merupakan bilangan kelipatan 5. Bilangan kelipatan 5 itu apa saja? Bilangan kelipatan 5 itu ada 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Jadi 14 ini termasuk kelipatan 5 bukan? Bukan, jadi bernilai salah. Tetapi ini masih disebut sebagai pernyataan.
Sedangkan nomor 3, siapakah yang tidak mengerjakan PR? Ini bukan merupakan pernyataan. Kenapa? Tidak tahu bernilai benar atau salah. Ingat kembali, tadi pengertian pernyataan adalah sesuatu yang bernilai benar saja atau salah saja. Baiklah, sebagai yang terakhir dalam materi ini, silakan kalian tentukan mana yang merupakan pernyataan dan mana yang merupakan kalimat terbuka. Materi selanjutnya akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Semangat dan sehat selalu!